Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan material teknik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang polimer. Nah, karena materi polimer ini sangat banyak, ya, jadi saya bagi dua untuk pertemuan pertama ini minggu ini, kemudian pertemuan kedua minggu depan. Nah, pada polimer pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang definisi, kemudian jenis-jenis polimer, dan sifat polimer. Nah, baik, yang pertama yaitu definisi polimer. Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Nah, material ini memiliki banyak macam dan setiap jenisnya memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung pada tipe molekul yang membentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Beberapa polimer memiliki sifat lentur seperti karet dan polyester, sedangkan beberapa lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epoksi. Ya. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa pralon PVC termasuk material yang disebut polimer. Nah, jadi polimer ini pada dasarnya sudah kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita dalam membawa makanan atau barang-barang belanjaan kita pasti butuh plastik. Nah, plastik ini juga termasuk polimer, termasuk dalam polimer sintetis. Ya, nanti di jenis-jenis polimer akan dibahas. Kemudian botol plastik, ya botol minuman, ya. Kemudian botol-botol yang lain, botol oli dan lain sebagainya. Styrofoam, tempat makanan juga itu memakai polimer. Nilon, ya, peralon, ya peralon air dan lain sebagainya. Jadi polimer ini tidak asing bagi kita. Ya, kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang teknik ya maupun bidang lain-lainnya. Kemudian polimerisasi ya. Polimerisasi merupakan metode dalam pembuatan polimer sintetis dengan mengkombinasikan molekul-molekul kecil yang bernama monomer. Nah, jadi polimer ini terdiri dari molekul-molekul kecil yang bernama monomer. Ya. Menjadi satu rangkaian molekul yang memiliki ikatan kovalen. Reaksi kimia yang muncul dari proses ini, seperti pemanasan dan tekanan, dapat mengubah ikatan kimiawi yang menyatukan monomer-monomer tersebut. Nah, jadi untuk menyatukan monomer tersebut, ya kita bisa menggunakan metode atau proses seperti pemanasan dan tekanan, ya, yang dapat mengubah ikatan kimiawi yang pada monomer tersebut, ya, kemudian bisa disatukan. Nah, proses itu kemudian menghasilkan polimer dengan struktur ikatan yang beragam, bergantung pada proses dan molekul dasarnya. Ya. Molekul dasarnya itu maksudnya monomernya, tergantung sifat dari monomernya. Itu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Polimer itu terbentuk dari kata poli dan meros. Poli itu banyak, meros itu bagian. Jadi polimer itu merupakan molekul raksasa, ya, molekul raksasa yang terdiri dari molekul-molekul kecil yang bernama monomer, ya. Itu. Nah, contohnya itu ada polietilen, ya. Kemudian polivinil klorida atau PVC, ini yang biasa dipakai pada pipa-pipa pralon, ya. Kemudian politetrafluoroetilen atau teflon yang biasa dipakai di dapur oleh ibu-ibu, ya, atau panci anti lengket itu juga termasuk polimer, ya. Itu. Nah, kemudian ini contoh ikatannya ya dalam ikatan kimia. Contoh ikatan polimer itu yaitu polipropilen adalah polimer yang tersusun dari monomer propena. Nah, ini polipropilen atau polimernya bentuknya seperti ini. Ini monomernya seperti ini. Ya. Ini bila kita amati ya. Ini H, CH3, ini C, ini H, ini kemudian diikat lagi dengan monomer yang sama. Ini ada 3 monomer yang terikat yang menjadi polipropilen. Nah, dalam satu bahan itu terdiri dari ribuan bahkan jutaan monomer ini, ya. Itu. Nah,
Jadi polimer ini ya tersusun dari monomer-monomer yang menjadi satu. Ya. Bisa dalam satu jenis maupun beda jenis. Nanti akan kita bahas pada jenis-jenisnya. Ya, jenis polimer. Nah, ini contoh ikatannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian jenis polimer berdasarkan sumbernya. Polimer juga ada yang dari alam. Ya. Ini contohnya karet alam. Ya, ini polimer, termasuk polimer. Ini terdiri dari monomer isoprena. Ya, bila diuraikan, karet alam ini bisa menjadi isoprena. Sumbernya yaitu dari getah pohon karet. Ya. Kemudian protein. Ya, protein itu terbentuk dari monomer asam amino. Ya. Ini sumbernya ya dari wol, rambut, sutra. Ya. Dari wol itu kan bulu kambing ya. Itu. Nah, kemudian mohon maaf bukan bulu kambing tapi bulu domba ya, wol itu. Kemudian ada polimer amilum. Amilum itu berasal dari glukos. Ya, amilum itu nama lainnya adalah karbohidrat. Ya. Kemudian amilum ini terbentuk dari glukosa. Ya. Sumbernya dari beras, gandum, dan jagung. Nah, kemudian selulosa ini biasanya pada apa? Pada bahan-bahan yang berserat tetapi manis, contohnya yaitu tebu. Ya. Selulosa, ya. Kemudian ini terbentuk dari glukosa. Jadi glukosa itu bisa berbentuk selulosa maupun amilum. Ya. Itu. Ini kalau di selulosa itu berarti contohnya seratnya itu contohnya seperti gula nanti bila dihasilkan. Nah, kalau amilum itu contohnya seperti tepung beras, tepung gandum ini amilum. Ya. Ini terbentuk dari glukosa. Nah, ini asalnya ya glukosa selulosa ini dari kapas maupun kayu. Ya, batang yang terdiri dari batang-batang. Nah, kemudian asam nukleat. Ini dari nukleotida, ya, asalnya dari DNA atau RNA. Ini berarti dari bagian tubuh manusia sumbernya, asam nukleat itu. Nah, kemudian selain polimer alam, yaitu ada polimer sintetis, ya, di mana polimer ini tidak terdapat di alam kecuali setelah diolah, ya. Contohnya itu polimer polietilen, ya, yang terdiri dari etena. Sumbernya itu bungkus plastik. Nah, bungkus plastik ketika diolah ini menjadi polimer, polietilen ini, ya, yang terdiri dari monomer etena. Ya. Nah, bungkus plastik ini tadinya bahan bakunya apa, Pak? Bahan bakunya yaitu dari minyak bumi. Ya, itu. Kemudian polipropilen, propena itu berasal dari botol plastik atau tali plastik. Nah, kemudian styrena dari styrofoam. Nah, ini PVC, pipa PVC ini dari vinyl klorida monomernya. Ini berasal sumbernya dari pelapis lantai atau pipa pralon. Nah, dan selanjutnya teflon ya, tetrafluoroethena ya berasal sebenarnya dari gasket panci anti lengket ya itu. Nah, jadi ketika kita mau melapisi baja ya supaya menjadi menjadi sifatnya itu lebih baik, misal tahan 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 lengket, kemudian tahan terhadap korosi, itu bisa dilapisi dengan menggunakan polimer ya. Selain untuk proses proses chrome ya, bisa menggunakan proses pelapisan dari polimer. Nah, kemudian jenis polimer berdasarkan monomernya. Ya, yaitu yang pertama homopolimer. Homopolimer yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Ya. Jadi polimer itu hanya terdiri dari satu jenis monomer. Contohnya polietilen, etena, polipropilen, propena, poliestirena, dari stirena, PVC, vinil klorida, PVA, vinil asetat, polisoprena, isoprena, dan PAN, akrilonitril. Nah, ini contoh ikatan dari monomer. Ya, polimer yang terdiri dari satu jenis monomer. Ya, ini namanya homopolimer, ya, model homopolimer. Nah, kemudian copopolimer.
Nah, copopolimer yaitu polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Jadi, di dalam satu polimer itu terdapat lebih dari satu jenis monomer. Bisa 2, 3, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu nilon 66. Ya. Ini terdiri dari heksametilendiamina plus asam adipat. Nah, dakron itu yang pengisi boneka, itu terdiri dari asam tereftalat plus etilena glikol. Nah, SBR atau karet ya, itu terdiri dari stirena plus butadina dan ABS akrilonitril plus butadina dan sterina. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini contoh apa namanya? Dari nilon 66 ya. Ini contoh ikatannya copolimernya seperti ini. Itu ya untuk jenis polimer berdasarkan monomernya. Kemudian jenis polimer berdasarkan sifat. Nah, yang pertama adalah termoplas, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Ya. Sifat ini disebabkan oleh struktur termoplas yang terdiri dari rantai-rantai panjang dengan gaya interaksi antar molekul yang lemah. Sifat-sifat lain dari termoplas adalah ringan, kuat, dan transparan. Contoh termoplas ini adalah polietilen, polipropilena, PET, dan PVC. Jadi ketika PVC ini dipanaskan kembali, dia bisa dibentuk untuk dibuat produk atau yang lainnya. Jadi bahasanya apa ya, bisa didaur ulang seperti itu untuk termoplas ini. Nah, yang selanjutnya yaitu termoset. Termoset yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Sifat ini disebabkan oleh ada banyaknya ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Pemanasan termoset pada suhu yang terlalu tinggi dapat memutuskan ikatan-ikatan tersebut dan bahkan membuat termoset menjadi terbakar. Nah, contoh termoset ini adalah bakelite dan melamin. Jadi, ketika melamin itu dipanaskan maka tidak bisa dibentuk atau didaur ulang. Ya, malah menjadi terbakar seperti itu. Ya, karena tadi ya banyaknya ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul sehingga tidak bisa apa ya, tidak bisa dipisahkan ya karena kuat malah menjadi rusak. Nah, kemudian elastomer. Elastomer yaitu polimer yang elastis ya. Bentuknya dapat direnggangkan namun dapat kembali ke bentuk semula setelah daya tariknya dihilangkan. Nah, elastis ini disebabkan oleh struktur elastomer yang terdiri dari rantai-rantai yang saling tumpang tindih dengan adanya ikatan silang atau crosslink yang akan menarik kembali rantai-rantai tersebut kembali ke susunan tumpang tindihnya. Contohnya adalah karet alam dan karet sintetis atau SBR. Nah, jadi karet ini termasuk ke dalam jenis polimer, ya karet gelang, ya ban dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir adalah sifat-sifat pada polimer. Nah, polimer ini memiliki 4 sifat. Ya. Yang pertama itu adalah sifat termal, yaitu polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik. Jadi, memiliki sifat termal yang baik, ya, atau sifat yang bahasanya itu bisa menahan apa namanya listrik. Ya. Kemudian sifat kelenturan. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Jadi kelebihannya polimer itu lentur. Contohlah di situ apa namanya tadi ban ya, karet ban atau SPR, karet sintetis itu kan lentur, bisa diolah menjadi apa saja. Ya. Kemudian sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Nah, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis. Ya. Contohnya yaitu tadi karet SBR, kemudian apa namanya tadi apa teflon ya dan lain sebagainya. Kemudian sifat lainnya yaitu sifat polimer itu ringan ya dibandingkan dengan material teknik seperti baja ya. Kemudian juga tahan korosi ya. Itu kalau baja kalau dilapisi dengan krom maupun dicampur dengan bahan yang lain ya
ada beberapa sifat baja yang tidak tahan korupsi. Nah, kalau polimer ini tahan korupsi. Kemudian dimensinya juga stabil, tidak berubah-ubah, ya. Tidak seperti kayu, ya. Kayu itu kalau terkena sinar matahari kan kadang memuai, ya, itu. Atau bahasanya itu kalau di pintu itu susah untuk dibuka atau jendela, ya muai. Nah, maka sifat polimer ini dimensinya stabil dibandingkan dengan bahan dari alam yang lain seperti kayu, ya, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.